Hai teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video ini gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. Saya Joy. Oke, hari ini gue mau ngomongin tentang buku The Infinite Game, karya Simon Sinek. Ini baru tadi nih nyelesainnya akhirnya. Dan baru gue tulis juga reviewnya langsung karena masih seger. Ini buku keempatnya Simon yang gue pengen obrolin ke kalian. Ada beberapa hal yang gue tidak sepakat dengan Simon, tapi ada beberapa hal yang baik dan menurut gue penting untuk gue bagikan sekarang. The Infinite Game, karya Simon ini buku yang membahas tentang pola pikir yang harus kita miliki dalam menjalani hidup. Nah ini nggak cuma bisnis ya, tapi juga hidup cakupannya. Dalam hidup tuh menurut Simon ada dua. Ada game yang terbatas, ada game yang nggak terbatas. Nah di game yang terbatas itu kayak misalnya catur, tenis, sepak bola. Itu biasanya kita tahu siapa pemainnya, apa aturannya, gimana permainannya bisa berakhir. Jadi kita bisa lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan sangat gampang. Sedangkan beda halnya dengan game yang gak terbatas. Permainan yang tanpa ujung, seperti bisnis, kehidupan, dan karir. Kita tuh gak tahu gimana ujungnya. Peraturannya ada, tapi seringkali gak sama antara satu sama lain. Jadi tergantung gimana kita sebagai pemainnya. Kita juga gak tahu siapa aja pemain yang bakal muncul di dalam game yang lagi kita run through. Jadi kita gak bisa tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita cuma akan bisa tahu siapa yang ada di depan dan siapa yang ada di belakang. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah tentang gimana caranya kita punya mindset Infinite Game ini. Dalam perang, kita tuh nggak harus selalu menyerang. Karena perang itu akan berakhir kalau misalnya ada pihak yang kehilangan semangat dan kekuatannya untuk bertahan. Jadi yang paling penting adalah kuat dalam bertahan selama mungkin, sepanjang kita bisa. Ini diceritain juga di buku ini tentang perang Vietnam. Waktu itu Vietnam diserang sama Amerika. Bertubi-tubi Amerika menyerang Vietnam dan Vietnam terlihat kalah gitu ya. Tapi ada satu momen akhirnya Vietnam bangkit unexpected, menyerang balik Amerika, dan seketika Amerika jadi lumpuh di saat itu dan kehilangan semangat juga daya juangnya untuk menyerang Vietnam kembali. Ini kayaknya mirip sama berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kalau misalnya teman-teman ingat waktu akhirnya Jepang dibom gitu ya, Hiroshima Nagasaki, akhirnya semua berakhir. Jadi lebih penting itu bukan tentang game-game kecilnya, tapi juga tentang kemampuan bertahan selama mungkin, sepanjang yang kita bisa. Hal yang gue juga suka dari buku ini diaplikasikan juga selain di hidup, yaitu di bisnis. Gimana permainan tidak terbatas ini bisa kita lihat sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar 1 sampai 2 meter dalam jangka waktu yang dekat. Ada istilah VUCA di dalam buku ini, yaitu volatile, uncertain, complex, dan ambiguous, di mana semua hal di dunia ini tuh pasti mudah berubah, tidak pasti, rumit, juga ambigu. Jadi kita harus siap sama semua kemungkinan dan kita harus punya mindset yang berbeda. Ada 2 hal yang sangat mempengaruhi permainan yang tidak terbatas ini, yaitu adalah semangat dan sumber daya. Tadi disebutin sama buku ini juga, makanya kalau ada temen gue yang bilang semangat ya Mut, ya bagus, itu adalah salah satu yang harusnya memang dipunyai dalam permainan long run ini ya, permainan tidak terbatas ini dalam hidup gitu ya. Setidaknya kalau gue emang belum punya sumber daya gitu ya, gue belum punya capital gitu, belum punya duit gitu mau mulai modal usahanya, gue belum punya partner misalnya, gue belum punya source yang lain, setidaknya ada satu lah yang kita punya duluan gitu, yaitu semangat. Cara menerapkan Infinite Mindset ini, yaitu salah satunya adalah dengan kita harus bisa ngeset lebih dari why dan tujuan. Jadi just cause, harus ada visi yang jelas soal masa depan yang belum muncul. Jadi emang agak ngeraba-raba sih, cuman mungkin bisa kita lihat polanya dari mereka-mereka yang
udah pernah punya experience sebelumnya di bidang ini. Yang kedua adalah trusting team. Ini penting banget, membiarkan kepercayaan terus tumbuh dan membangun solidaritas di dalam tim. Kalau kita pengen growing yang jauh, kita harus bisa percaya sama orang lain walaupun. Ya. Kadang ketika kita jalan sama orang lain, ada hal-hal yang mengecewakan kita atau mungkin kita bisa mengecewakan orang lain. Tapi penting untuk bisa terus menjaga kepercayaan agar tumbuh dan membangun tim yang solid. Yang berikutnya yang gue juga suka nih di highlight di buku ini adalah worthy competitor, di mana kompetitor harusnya diperlakukan dengan terhormat karena dia itu sebenarnya bisa mendorong kita terus lebih baik. Tapi, nah ini yang perlu di highlight, kita tuh nggak perlu iri karena sebenarnya kesuksesan atau kegagalan kita itu tuh nggak bergantung sama mereka gitu. Jadi jangan kita pikir bahwa semua yang lagi compete sama kita itu mempengaruhi nasib kita. Enggak, dia itu jadi booster untuk kita bisa lihat kekurangan dalam diri kita supaya kita elevate lebih baik. Kalau misalnya ada kelebihan yang kita punya, itu bisa kita pertahanin. Sebenarnya fungsinya itu doang si kompetitor ini, bukan jadi sesuatu yang akhirnya kita gantungkan bahwa wah kalau gue sukses gue harus mengalahkan dia, atau sebaliknya kalau gue gagal ini karena dia yang sukses. Enggak ya, dalam buku ini dijelasin bahwa bukan gitu kok, kompetitor bukan gitu cara ngelihatnya. Yang berikutnya yang gak kalah penting adalah existential flexibility. Gue suka banget di buku ini dijelasin tentang berani memutuskan untuk berubah jika tidak sesuai dengan just cause. Ada fakta menarik tentang Walt Disney Company gitu ya. Waktu itu si Walt kan dia bikin tuh, si Walt, gue sih kenal. Si Walt kan bikin ya kan, perusahaan namanya Disney ya kan. Dia bikin nih sama saudaranya. Aduh gue lupa namanya Rob apa Bor. Bor mah orang Batak ya. Bor, apa kabar? Aduh gue lupa siapa Disney gitu. Jadi mereka bersaudara. Tapi pokoknya setelah film tahun 90-an, film animasi 90-an itu tiba-tiba just cause-nya Disney berubah. Yang tadinya sangat idealis, yang tadinya sangat mengedepankan story, tiba-tiba jadi ngelit ke bisnisnya doang. Akhirnya si Disney tuh sempat cabut tuh, sempat resign dia dari perusahaan sendiri, ya kan? Karena dia nggak nemuin lagi spark di dalam Disney gitu. Kok ini berubah sih just cause-nya gitu. Akhirnya dia ngelihat lagi dari luar dan ternyata nggak terlalu bergerak baik ya, karena yang dipikirin cuma bisnisnya doang. Sedangkan why-nya Disney bikin perusahaan adalah dia tuh pengen orang kalau bisa menikmati karya-karya Disney itu tuh dia ngerasa seneng dalam hidupnya gitu. Jadi mau dia tua, mau dia muda, mau anak kecil, mau orang dewasa, kalau menikmati karya-karyanya Disney itu dia jadi feel happy gitu, kayak nggak ada masalah di dunia ini. Itu yang sebenarnya pengen dia tekenin. Makanya Disneyland kan disebut juga the happiest place in the world ya kalau nggak salah dia tagline-nya. Dia pengennya itu gitu. Akhirnya ya udah itu dibalikin lagi gitu ya, karena nggak sesuai sama just cause-nya. Dan sekarang ya salah satunya Disney adalah perusahaan terbesar dan terbaik ya di dunia, salah satunya, yang bertahan puluhan tahun lamanya. Yang berikutnya yang gue juga suka dari buku ini dijelasin tentang courage to lead, yaitu memimpin itu butuh keberanian. Berani dengan fokus jangka panjang di dalam tekanan dari satu hal ke hal lainnya gitu ya. Kayaknya ini tadi gue juga bahas tentang wah ternyata jadi pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang, bahkan mungkin kadang bisa melukai satu atau dua orang. Tapi untuk menyelamatkan kapal yang lebih besar, kadang memang harus ada yang dikorbankan walaupun nama baiknya sendiri. Segitu dulu ngomongin buku hari ini. Gue senang sekali baca karya-karyanya Pak Simon. Assalamualaikum Pak. Banyak yang bisa gue kupas dan sangat relate dengan apa yang gue sedang jalani. Ini juga menguatkan gue di hari-hari yang wow ternyata bikin bisnis susah banget ya. Di titik tertentu buku ini menemani rasa kesepian gue dalam mengambil keputusan-keputusan yang gue yakin tidak menyenangkan untuk semua orang. Tapi akhirnya jadi sangat logis bahwa itu tadi untuk berjalan yang jauh kadang-kadang ada 1, 2, 3 keputusan dalam jangka waktu dekat yang harus berani kita ambil walaupun berada dalam tekanan. Kalau teman-teman punya rekomendasi buku lain, silahkan tulis di kolom komentar buku apa yang bisa gue baca dan gue share ke teman-teman. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.